Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrian. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem basis data, yang mana di sini kita akan mengubah sebuah kwitansi menjadi basis data yang baik. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan, pertama kita harus menyediakan sebuah kwitansi. Nah, di sini saya telah memiliki kwitansi yang akan kita ubah menjadi basis data. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah kwitansi tersebut menjadi tabel data seperti ini. Jadi kwitansi yang kita miliki ini kita ubah menjadi tabel. Setelah itu kita lakukan normalisasi pertama atau first normalisasi, di mana first normalisasi ini kita memisahkan mana atribut yang multi value atau memiliki dua nilai. Misalnya di sini jumlah uang memiliki dua nilai, misalnya 25.000 dan juga 30.000. Nah, itu kita pisahkan. Namun di data ini kita tidak memiliki yang nilainya multi value, sehingga first normalisasinya tidak ada yang berubah. Selanjutnya kita ke normalisasi kedua. Nah, di second normalisasi ini kita menentukan mana atribut yang tidak tergolong dalam UID atau non-UID dan yang mana yang tergolong dalam UID. Nah, di kwitansi kita ada beberapa yang bisa menjadi UID, pertama no kwitansi, tipe jenis, no KTP, dan juga ID kasir. Nah, lalu kita pisahkan yang mana atribut yang tidak tergolong dalam tersebut. Nah, di sini tanggal keterangan jumlah bayar itu merupakan atribut dari UID no kwitansi. Nah, selanjutnya tipe jenis itu satu atribut, satu entitas, dan ini pelanggan ini satu entitas, kasih satu entitas. Nah, selanjutnya karena tidak ada yang non UID di sini, maka kita tidak ada yang kita pisahkan. Nah, selanjutnya kita ke normalisasi ketiga. Nah, di normalisasi ketiga ini, jika di normalisasi kedua tadi kita memiliki yang namanya non UID, jika memiliki entitas baru kita bisa membuat dia menjadi satu entitas lain. Nah, namun di sini tidak ada, maka untuk tahap normalisasi ketiga ini hasilnya sama saja. Nah, selanjutnya setelah kita setelah kita lakukan normalisasi ini, kita bentuk UID. Nah, UID ini kita peroleh dari normalisasi ketiga. Nah, dari normalisasi ketiga ini, dari tabel normalisasi ketiga ini, itu ada 4 entitas. Ada kwitansi, barang, pelanggan, kasir, dan juga dengan atribut-atribut masing-masing. Nah, kita membuat IRD-nya. Nah, di sini IRD-nya itu harus arahnya harus sesuai. Nah, di sini ada entitas pelanggan. Di sini maksudnya entitas pelanggan ini bisa, tanda putus-putus ini berarti bisa memiliki banyak. Nah, ini banyak barang. Nah, dan juga pelanggan ini bisa memiliki banyak kwitansi. Nah, kemudian barang ini pasti memiliki satu kwitansi. Tanda lurus ini tanpa putus itu pasti, karena sininya tidak ada tanda banyak, berarti dia pasti satu kwitansi. Barang pasti satu pelanggan. Kemudian kwitansi bisa jadi banyak barang. Kemudian kwitansi pasti satu pelanggan. Kemudian kwitansi pasti satu kasir. Sedangkan kasir bisa jadi banyak kwitansi, dan kasir bisa jadi banyak pelanggan. Nah, setelah IRD ini kita bentuk dengan relation-nya atau arahnya, lalu kita bentuk lagi yang namanya physical database-nya. Nah, physical database-nya ini untuk membantu kita membuat tabelnya nanti. Nah, di sini ada barang yang perlu kita buatkan di physical database-nya, itu kita membuat tipe key-nya, ada primary key maupun foreign key. Kemudian kita buat pilihannya, optionality-nya, apakah dia opsional ataupun mandatory, apakah wajib ataupun dia bersifat pilihan, boleh iya boleh tidak. Jika tanda bintang ini artinya wajib, sedangkan untuk ada tanda bulat itu namanya opsional, bisa iya bisa tidak. Kemudian ini kolomnya, atributnya, tipe sesuai dengan IRD tadi. Kemudian ini jenis datanya, apakah dia varchar atau number. Kemudian ini panjang datanya. Nah, di create table nanti harus sesuai dengan ini, tidak boleh beda. Nah, untuk yang entitas-entitas lain juga sama seperti itu. Dan kita tentukan
dari entitas ini, misalnya barang, yaitu yang mana primary key, yaitu nomor mesin. Nah, selanjutnya kita bentuk tabelnya, kita create tabelnya. Nah, untuk create tabelnya, sini kita harus memperhatikan physical database-nya. Dari kasir itu, yang pertama kita create table kasir, kita ID kasir ini varchar 12, ini harus berurutan sesuai dengan atributnya. Itu dia adalah nama, kemudian nama kasirnya ya, varchar 30. Constraint ini maksudnya dia tetapkan kasir ini not null enable, dia tidak boleh tidak diisi atau tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwasanya di sini ada primary key, yaitu ID kasir. Maka kita tambahkan constraint ID kasir ini sebagai primary key. Nah, selanjutnya untuk yang entitas lain juga sama, yang membedakan hanya ada di sini dia memiliki foreign key. Nah, maksud foreign key di sini ialah ambil dari kasir arahnya. Jika kasir ini dia memiliki banyak pelanggan, maka bisa banyak pelanggan, maka pelanggan ini membawa ID kasir. Nah, maka di sini di tabelnya setelah kita buat seperti langkah yang kasir tadi, kita tambahkan juga alter table pelanggan, add constraint pelanggan ID kasir sebagai foreign key. Tambahkan foreign key di mana references-nya itu kasir, ID kasir dari tabel kasir, dan juga itu bukan ID kasir. Nah, setelah itu kita create indeks pelanggan kasir x on pelanggan ID kasir. Nah, untuk selanjutnya sama saja seperti itu. Untuk tabel-tabel yang berikutnya sama, tergantung banyak entitas dan juga foreign key-nya. Jika dia memiliki 2 foreign key seperti tabel kwitansi ini, dia memiliki foreign key dari nomor KTP juga ID kasir, maka sini juga memiliki 2 alter table constraint foreign key-nya. Nah, setelah kita create tabelnya, nanti kita akan jalankan di run SQL-nya, kita lihat apakah tabelnya tercreate. Lalu kita insert atau kita masukkan data ke dalam tabel tersebut yang telah kita create tadi. Nah, caranya insert into kasir, kita insert di tabel mana yang kita inginkan, values-nya itu harus sesuai dengan atributnya. Nah, di sini tadi di kasir dia memiliki 2 atribut, yaitu ID dan juga nama. Maka di sini kita isi ID juga nama harus sesuai dengan jenis datanya, tipe datanya. Itu misalnya number, apakah ada varchar. Jika varchar tidak perlu memberikan tanda petik, jika nomor tidak perlu menambahkan petik. Nah, jika date seperti ini, jika dia merupakan tipe datanya date, maka harus kita buat seperti ini, date, bebas panas, DY, MM, DD. Nah, selanjutnya seperti itu. Kuncinya harus sesuai dengan tipe-tipe dari physical database-nya tadi. Nah, setelah itu, setelah insert ini, kita bisa coba runkan langsung ke run SQL menggunakan run SQL nanti. Apakah dia telah table tadi telah tercreate dan juga datanya sudah kita masukkan. Kita coba apakah table yang kita create dan data yang kita insert itu telah berhasil di run SQL command line. Nah, pertama saya akan scroll dulu di D dengan nama was Andrian. Was SBD Andrian.txt. Nah, selanjutnya kita connectkan saja. Connect sysdba. Selanjutnya kita masukkan username-nya Oracle saja di sini. Oracle, kemudian passwordnya juga Oracle saja. Nah, selanjutnya kita create user baru. User. Sini saya bikin was Andrian, was SBD Andrian. Kemudian di mana identifiknya, passwordnya. Bikin Andrian saja. Setelah itu kita OK saja. Nah, usernya telah terbuat. Kemudian kita berikan hak aksesnya dengan pen all nip di select. Maksudnya kita berikan saja ke seluruh ke semuanya. Untuk hak akses ini select to Andrian, was SPD Andrian.
Nah, against receipt, maksudnya kita connectkan saja user yang saya buat tadi. Kita connectkan ke Andrian, UAS SBD Andrian ya, dan passwordnya tadi Andrian. Nah, oke. Nah, sudah terbuat. Kita panggil table yang kita tadi dengan di sana saya buat tadi tablenya adalah table ya. Di sini kita panggil add di penyimpanan D, tablenya itu namanya table.sql. Nah, kita lihat, nah tablenya sudah tercipta. Coba kita lihat, kita select untuk melihat table-table apa saja yang telah terbuat. Select all from tab. Nah, itu dia tabelnya, ada tabel barang, kasir, kwitansi, pelanggan. Nah, jika kita ingin mendeskripsikan salah satu tabel ini, kita tinggal panggil saja des apa yang ingin barang, misalnya di sini kan tabel barang yang kita inginkan. Nah, maka yang keluar akan intensitas dari barang. Misalnya jika kita ingin deskripsikan tabel kasir, sama saja akan timbul intensitas dari kasir, tabel dari kasir. Kemudian kita ingin deskripsikan misalnya di sini tabel dari kwitansi, maka tabel kwitansi akan keluar. Kemudian terakhir mungkin kita akan sini kita mau tampilkan tabel pelanggan. Kita besarkan saja, kita deskripsikan tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan. Nah, selanjutnya kita mau melihat data yang kita isi apakah sudah benar atau belum. Tadi saya simpan datanya itu di D dengan nama insert ya, insert.sql. Oke, nah itu dia, sudah terisi, row-nya sudah terbuat. Coba kita lihat, kita sini select all from, sini kita from tabel apa yang kita inginkan. So, di sini barang. Nah, tuh sudah terisi ya, nomor KTP-nya, nomor kwitansinya, tipenya. Ini karena ukurannya belum saya atur tadi, ini tinggal kita atur saja nanti ukuran apanya, supaya dia ke sampingnya itu bisa sesuai dengan harapan kita, sehingga tidak seperti ini ya, karena ini kita belum atur banyak. Nah, selanjutnya jika kita ingin select juga lagi tabel kasir, tinggal kita panggil kasir seperti ini. Nah, maka akan timbul ID kasirnya dan nama kasirnya siapa. Kemudian sama juga jika kita ingin tampilkan select from kwitansinya. Nah, from kwitansinya kita akan tampilkan kwitansinya. Nah, tampil kwitansinya. Selanjutnya terakhir itu pelanggan ya, tadi kita select from pelanggan untuk menampilkan tabel pelanggan. Kita insert tadi, akan tampil situ. Nah, selanjutnya untuk menampilkan keseluruhan seperti bentuk dari apa, bentuk dari kwitansi tersebut. Sini saya sudah ada menyediakan tampilkan kwitansi, codingan tampilkan kwitansi sini. Nah, ini perintahnya untuk menampilkan kwitansi. Kita buat seperti ini. Nah, select kwitansi, tanggal kwitansi ini sesuai dengan kwitansinya ya, dimana kasir ID ini, kasir itu sama dengan pelanggan ID, itu ID kasir. Dan kasir ID, kas ini maksudnya adalah kasir, pel ini adalah pelanggan, kwi adalah kwitansi, dan bar adalah barang. Nah, ini untuk memanggilnya ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke SQL gitu, kita panggil saja add D tampil
tampil kwitansi.sql, panggilkan saja. Nah, maka akan tampil sistem kwitansi. Ini tidak beraturan karena fontnya kita bisa ubah di sini, purchase. Nah, ini fontnya dari awal harus kita ubah dulu tadi seharusnya. Tidak masalah, itu bisa dicoba nanti sama kawan-kawan sendiri. Misalnya sini kita buat, sini ada 8 saja ya. Kemudian untuk layoutnya kita ubah, kita perbesar menjadi misalnya sini 400, tidak masalah. Oke, itu. Kemudian bawahnya kita fullkan saja jadi 200 misalnya ini bisa kita ubah sesuai dengan kehendak kita. Nah, seperti ini dia, akan mengecil sendiri ya. Kita coba lagi panggil apakah bisa atau tidak. Oh, masih tidak, berarti dari awal harus kita ubah memang ya. Nah, jadi data yang kita insert, kita sambil tadi sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini saya ada create table mahasiswa ya, sebagai tambahan. Sini kita bisa lihat atribut-atributnya di sini. Nah, ada name, nama, dan juga alamat serta IPK. Kemudian untuk insertnya, pengisian datanya sudah saya isi juga. Situ ada 7 values, ya sini. Nah, coba kita jalankan tiran SQL itu. Kita panggil saja tadi namanya itu, yaitu D. Kemudian namanya itu mahasiswa .sql ya, tabelnya. Nah, kita akan aja tabelnya terbuat, langsung saja kita panggil lagi insertnya, isinya tadi id insert mahasiswa ya, mahasiswa.sql. Nah, terklik juga. Coba kita tampilkan, select all from mahasiswanya. Apakah berhasil? Select all from mahasiswa. Nah, itu dia sudah tampil ya. Ada name, nama, alamat, IPK, ada Abdul Hafiz. Nah, selanjutnya di sini kita coba create user baru ya. Kita coba sini, kita cobakan create user baru, di mana user ini ada di atas nama saya ya. Kita create user baru namanya Ajidia Rahman ya. Kita create user, coba kita create user Ajidia Rahman. Ajidia sajalah di sini saya bikin. Ajidia, identified-nya defeat by Ajidia. Oke, kita sini kita create saja. Nah, tercreate ya, sudah tercreate. Saatnya kita beri grant aksesnya. Itu kita bikin sini grant session aja ya. Kita coba kita beri pilihan create sessionnya, create session to create session to Aji ya, dia. Oke, to Aji dia. Oke, grant create session to Aji dia. Oke, ya sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita green selectnya itu karena bisa Aji ini bisa mengupdate. Nah, berarti mengupdate data-data yang dari user saya tadi. Nah, user yang harus tadi green itu dia caranya green select ya. Select sini update, maksudnya bisa memilih, bisa mengupdate. Kemudian on was Andriantif tadi ya, bikin Andriantif. Ini user saya yang di atas tadi itu was SBD Andriantif tadi saya bikin. PD Andriantif. Kemudian setelah itu apanya yang bisa dia diaksesnya, bikin situ yang tabel mahasiswa. Nah, setelah itu tabel mahasiswanya bisa diupdate ya sama si Aji. Mahasiswa tuh ya, itu ke siapa gitu, ke Aji dia,
with kita buat apanya di sini dia with green optionnya, with green optionnya, green optionnya itu dia itu berarti bisa memilih ya. Oke, kita enter saja setelah ini. Apakah berhasil? Oh, apa nih missing or invalid? Oh, update tulisannya salah ya. Update. Oke, kita ulangi. Grade sini bukan on was just to with green option, sini update bukan update, sorry. That oke, update terus saja. Oke, grandnya sukses ya. Nah, setelah itu coba kita connectkan si apa namanya Aji ini, apakah dia bisa berhasil tidak. Connect Aji dia mana tadi sandinya Aji dia, passwordnya konekkan ya, terkonek sudahnya. Berarti setelah terkonekkan, coba kita buka, bisa tak Aji dia ini membuka file yang ada di user Andrian tadi dengan cara select all from mana sini, select all from data dari punya saya tadi ya, was SBD Andrian div from was SBD Andrian div ya, was SBD Andrian div. Oke, benar-benar tulisannya Andrian div itu di faktur ya, faktur di mahasiswa. Oke, ya. Nah, maka akan tampil. Berarti si Aji ini sudah bisa masuk ke user Andrian karena sudah di akses tadi ya. Selanjutnya kita coba create user baru lagi. Create user. Ini kita bikin Abdul Hafiz. Identifinya by Abdul. Oke. Identified by Abdul. Oke. Setelah itu kita beri grandnya lagi, grand state ya, create sessionnya itu sessionnya itu kita berikan ke Abdul Hafiz. Oke, grandnya sukses. Kemudian kita connect coba ke Hafiz. Bisa connect nggak? Connect Abdul Hafiz to Abdul. Oke, ya biasa connect. Coba kita connectkan juga ke Andrian, bisa nggak? Ke Aji dia maksudnya. Apakah masih bisa? Connect to Aji, connect Aji dia, salah, Aji dia. Oke, benar ya. Oke, connect. Coba kita panggil lagi, select all from was Andrian, dari user pertama tadi was Andrian itu kalau mahasiswa itu kita mau panggil ya, maka tampil. Nah, dia tampil juga lagi, berarti sudah benar ya. Oke, sekian penjelasan tentang saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.